Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Adik-adik yang berbahagia, melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan milku al-fardiyah, di mana Bapak telah menjelaskan bahwa konsekuensi dari milkul fardiyah atau kepemilikan pribadi, tuan dari benda tersebut ya dapat memanfaatkan milkul fardiyahnya sesuai dengan keinginannya yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau dia punya makanan boleh dimakan, dikonsumsi, kalau minuman boleh diminum, kalau pakaian boleh dipakai, kalau kendaraan bisa dikendarai, terserah kepada dirinya mau dimanfaatkan seperti apa. Bisa juga dijual kepada orang lain atau dihadiahkan kepada orang-orang tercinta, terkasih, maka sah bagi dia. Nah, maka penting juga untuk kemudian kita mengenal apa saja yang tidak boleh menjadi milku al-fardiyah. Karena tidak semua benda boleh menjadi milik kita, milik pribadi. Nah, adik-adik sekalian, para ulama telah menyusun pada 3 poin penting. Yang pertama adalah al-a'yan al-muharramah. Benda-benda yang diharamkan. Apa contohnya? Kal maitah, seperti bangkai. Jadi adik-adik untuk apa simpan bangkai? Bangkai hukumnya haram, ya. Maka tidak bisa dijual, tidak bisa juga dikonsumsi, ya. Untuk apa? Itu tidak menjadi milku al-fardiyah. Yang kedua, contohnya al-khinzir, babi. Ya. Walaupun tidak dimakan, ya nggak usah dimiliki, nggak usah diternak. Ya, siapa tahu di antara adik-adik ada yang senang menernak binatang, pengen ternak babi gitu kan, nggak ada manfaatnya. Ini. Kemudian at-tamasil, ya tamasil itu adalah patung, ya. Patung erat kaitannya dengan salah satu di antara dua pelanggaran agama. Yang pertama kalau disembah maka dia musyrik hukumnya. Maka kalau ada orang mau beli patung untuk disembah, kemudian kita adalah ahli ukir, kita berprofesi itu, maka hasil dari perbuatan kita itu menjadi haram juga ya. Walaupun kita tidak menyembahnya tapi kita jual dan kita tahu mereka menggunakannya sebagai simbol untuk beribadah ya. Seperti yang dilakukan di beberapa keyakinan bahwa Tuhan itu akan masuk ke dalam patung, maka itu menjadi wasilah untuk kemusyrikan. Itu tidak boleh dimiliki. Namun perlu dibedakan, ada yang demikian bentuknya, ada juga yang sebenarnya dia tuh haram, tapi pemanfaatan untuk kepentingan yang lain yang dibolehkan oleh syariat ada. Apa contohnya? Kal khimar al ahliyah, seperti khimar yang dekat dengan kehidupan manusia. Jadi khimar itu ada dua, disebut yang pertama dengan al khimar al ahliyah, yang kedua al khimar al wahsyiyah. Khimar atau keledai, keledai yang biasa hidup bersama manusia itu haram hukumnya. Ya, sedangkan ada khimar yang bentuk lain disebut khimar liar atau kita sebut dengan zebra, itu halal hukumnya. Ya, halal hukumnya. Nah, khimar al-ahliyah walaupun dia haram tapi pemanfaatannya untuk memikul benda eh, dari satu tempat ke tempat lain ya, semacam kalau di Indonesia itu dibuat seperti bindi atau apa kuda yang membawa kereta itu. Nah, seperti itu orang-orang di sebagian dunia Arab memanfaatkan keledai. Boleh dimanfaatkan, yang penting tidak dikonsumsi. Jadi itu yang pertama, al-a'yan al-muharramah, benda-benda yang diharamkan. Termasuk nanti kalau punya ganja, saya tidak konsumsi ganja, cuma saya jual ganja, itu haram. Kenapa? Karena orang lain menjadi mabuk dibuatnya. Punya khamar, walaupun kita tidak mengkonsumsinya, tapi kita memilikinya, itu haram. Ya. Apalagi menjualnya. Benar kan? Maka hasil yang didapatkan dari situ menjadi tidak halal bagi seseorang. Yang kedua adik-adik, setelah al-ayan al-muharramah adalah makanat ammah, atau dalam istilah yang sudah familiar kita
sebut adalah al-milku al-ammah, kepemilikan umum seperti laut, sungai, udara, cahaya matahari, ya, yang menjadi hajat atau dororiyat kehidupan manusia tidak boleh diklaim menjadi milik pribadi. Ya, tidak boleh dianggap sebagai milik orang tertentu. Itu milkul ammah, tidak pernah dan tidak boleh menjadi milku al-fardiyah. Termasuklah diantaranya milkul fardi yang telah dihibahkan, maka dia menjadi milkul ammah. Seperti seorang saudagar menghibahkan tanahnya untuk dibuat masjid. Ya, maka tempat itu kemudian berubah fungsi menjadi berubah nama menjadi milku al-ammah atau kepemilikan umum. Tidak boleh ada salah seorang mengklaim bahwa itu miliknya. Nanti ada seorang saudagar berinfak atau menghibahkan tanah dibangun masjid, di belakang hari ada cucunya mengakui bahwa ini milik kakek saya. Itu melanggar milku al-ammah. Itu banyak terjadi ya. Nauzubillah, summa nauzubillah, jangan sampai ada yang seperti itu. Itu menggagalkan atau merusak merusak amal dari leluhur kita ya. Sudah bagus mereka mendapatkan pahala jariah, maka kita anak cucunya harus mendukung dan melestarikan itu, bukan malah menghambat ya, dengan cara mengklaim bahwa itu milik kita sehingga orang lain berlari dari pemanfaatannya. Itu yang kedua, adik-adik sekalian. Setelah milkul ammah yang tidak boleh lagi dimiliki adalah al-manafi' al-muharramah. Manfaat dari pekerjaan yang diharamkan. Contohnya apa? Contohnya profesi sebagai munajjimun. Munajjimun itu atau munajjimin adalah ahli perbintangan. Jadi nanti kalau ada orang datang dikatakan kalau bintang ini sedang sejajar dengan bintang ini maka kau akan celaka atau kau akan naik karirnya dan percayalah orang. Nah, itu biasa di kalangan bangsa Arab dulu ada seperti itu. Atau apalagi Al-Arraf. Al-Arraf itu orang suka meramal. Nanti tahun 2012, bulan 12, jam 12 akan terjadi hari kiamat. Nah, itu disebut Arraf. Arraf itu dari kata arafa ya, tahu. Kalau Arraf sok tahu, banyak sok tahunya. Ya, orang-orang yang peramal. Nah, ini tidak diperkenankan di dalam Islam dan hasil dari pekerjaan itu juga menjadi haram. Jadi munajimun, muharramun dan segala profesi ya yang diharamkan manfaatnya juga menjadi haram. Apa contohnya yang lainnya? Profesi sebagai rokosot. Rokosot itu penari. Ya, penari itu ada dua. Ada penari yang biasa-biasa saja yang tidak mengundang maksiat ya, sekedar seni, dan itu manusiawi, artinya manusia diciptakan dalam kecenderungan senang dengan yang indah. Karena Allah itu maha indah dan suka yang indah-indah. Maka hambanya pun mengikut ya, ada bekas karakter dari sang pencipta itu, maka menempel di hamba-hambanya. Ada orang suka kalau bahagia menari ya. Kalau orang Indonesia bagian timur kalau senang itu menari, joget gitu ya. Tapi jogetnya tidak mengundang maksiat. Ah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau profesi joget yang memang atau menari yang memang mengandung maksiat ya, membuat dirinya bermaksiat dan orang lain yang melihatnya juga bermaksiat, maka hasil dari perbuatan itu juga haram. Seperti tari perut umpamanya, yang sengaja memperlihatkan perutnya. Banyak di daerah Mesir ya, di Sungai Nil, orang naik kapal, semacam kapal kalau di Palembang itu ada kembang dadar ya, mirip seperti itulah. Kemudian di dalam kapal-kapal itu mereka menari perut, ditonton oleh orang banyak, bermaksiat semua. Maka hasil dari perbuatan itu juga haram, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh menjadi milku al-fardiyah. Apalagi seperti pemilik diskotik ya. Nah, memiliki diskotik walaupun tidak ikut di sana hanya sebagai pemilik saham,
itu juga hasilnya diharamkan. Kenapa? Karena mengandung unsur keharaman dalam operasionalnya nanti. Apalagi pemilik umpamanya tempat perjudian, walaupun kita tidak berjudi, tapi memfasilitasi orang untuk berjudi di situ, kemudian mereka bayar pada kita, hasilnya juga diharamkan. Intinya apapun pekerjaan yang mengandung keharaman di dalamnya, maka hasilnya tidak sah secara syar'i untuk menjadi milku al-fardiyah atau milik pribadi. Nah, itu adik-adik sekalian, tiga hal yang tidak boleh dimiliki. Yang pertama al-a'yan al-muharramah, benda yang terlarang. Yang kedua makanat lil ammah, yang menjadi milik orang bersama. Yang ketiga al-manafi al-muharramah, atau manfaat dari pekerjaan yang dilarang oleh agama. Demikian sebagai pengantar, bisa kita lanjutkan pada Zoom biar ada gambaran sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.